witir itu adalah lawannya genap. Ya. Maka sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari dengan bilangan yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik, annahu balaghahu anna Sa'id bin al-Musayyab kana yaqul yuqrahu an-nawm qabla salatil isya wal haditsu ba'daha. Dari Imam Malik, beliau mengatakan, telah sampai kepadaku sesungguhnya Sa'id bin Musayyab, beliau berkata, sesungguhnya dimakruhkan seseorang itu tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelahnya. Ini adalah perkataan Sa'id bin Musayyab. Dan sebetulnya ini hadis yang serupa juga ada semacam ini bunyinya, yaitu hadis dari Abi Barzah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Kata Abu Barzah, sesungguhnya Rasulullah sallam beliau membenci, tidak menyenangi tidur sebelum isya dan berbicara setelah salat isya. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidur tidak makruh? Karena seseorang muslim itu harus dia berbicara bersama istrinya, bicara sama anaknya, ya bicara sama orang yang ada di rumahnya. Maka jangan seseorang itu habis isya ya langsung masuk kamar. Ya mending ada sebagian orang itu masuk kamar langsung guring. Ada sebagian orang masuk kamar, dia lihat HP. Anaknya main, apa pada tahunya HP aja. Ya. Dan ini luar biasa. Ya, fitnah HP zaman sekarang ini luar biasa. Ya, sampai ya orang zaman sekarang ini kadang zikir itu diganti dengan melihat HP. Ya habis zikir, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil di kantongnya lihat HP. Ya, maka kata para ulama, berbicara sama keluarga itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Maka tidak mengapa kalau Anda habis isya, Anda ngobrol sama anak Anda, ngobrol sama istri Anda, walaupun ngobrolnya sifatnya mubah. Bukan bicara agama, bukan bicara apa, Anda sifatnya mubah. Canda-candaan, cilup-cilupbaan sama ya anak Anda dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Maka kata para ulama ini tidak dimakruhkan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan kita berbicara setelah isya, tidak dimakruhkan, adalah ketika seseorang itu menerima tamu. Kalau ada orang bertamu di rumah antum, maka tidak mengapa antum berbicara. Ya, karena tamu itu dia pengen apa? Orang yang menyambutnya ramah. Ya, karena tamu tidak nyaman
Kalau tuan rumahnya diajak bicara berdiam aja. Ya, kenapa pengen kada bicara? Kada boleh ya Ustaz. Mau pendek setelah Isya. Wah, tamu mengusir aku ini. Iya. Ya, maka tidak mengapa. Ya, kita berbicara bersama tamu ketika tamu itu datang ke rumah kita dan ini bukan dari perkara yang dimakruhkan. Walaupun tamu itu mungkin kawan bahari, kawan angkatan SMA bahari, ini datang ada bermanfaat pasti. Ya. Mungkin ada sebagian orang demikian, ada kawannya datang ya apa macam. Maka sunnahnya kalau tamu itu diterima, kita muliakan. Maka di antara bentuk memuliakan tamu itu adalah kita berbicara dengannya. Kemudian juga kata para ulama, ya diperbolehkan juga kita itu berbicara setelah sholat Isya kalau berkaitan dengan masalah ilmu. Orang bicara masalah ilmu, ceramah agama misalnya, kemudian tanya jawab, ya dialog tentang masalah ilmu, maka tidak mengapa. Ini bukan hal yang dimakruhkan ketika berbicara setelah Isya, hal yang diperbolehkan. Tentu ini maslahat yang besar. Orang belajar atau mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, kebetulan kajiannya setelah Isya, ya. Bahari zaman dahulu ya, mungkin dulu di sini dulu kajian setelah Isya ya. Dulu bahari sebelum ada masjid mungkin. Ya, kajian setelah Isya ya. Maka dulu di tempat kita ini kadang ada kajian setelah Isya, maka tidak ada masalah. Ya, maka hal itu diperbolehkan dalam berkaitan tentang masalah ilmu. Kemudian juga di antara kondisi yang diperbolehkan oleh para ulama dan tidak dimakruhkan berbicara setelah Isya itu kalau seseorang berbicara kemaslahatan kaum muslimin. Berbicara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka kata ahlul ilm ini tidak ada masalah. Ya, Anda berbicara tentang maslahat kaum muslimin, berbicara dakwah, berbicara apa saja yang berkaitan dengan manfaat. Mumpung musim kurban misalnya bicara tentang masalah kurban ya, bicara sapi di mana murah harganya misalnya, yang berkaitan maslahat kaum muslimin, maka ini diperbolehkan. Maka ini tidak mengapa. Maka ini kondisi-kondisi di mana seseorang itu diperbolehkan dia berbicara setelah sholat Isya. Adapun lain dari hal ini, maka asalnya berbicara setelah Isya itu hukumnya makruh. Kapan dia bisa menjadi haram? Kalau seandainya pembicaraannya bermuatan yang haram. Kalau pembicaraannya riba, namimah, atau di situ ada sesuatu yang dusta, maka yaitu membawa kepada sesuatu yang haram. Dan juga ya seorang muslim ini baik dia untuk mengurangi bicara, ya, karena orang itu kalau sering bicara pasti ada salahnya. Maka penting seseorang itu ibarat orang Banjar itu apa? Bependernya belampu. Ya apa? Betata dia. Kenapa? Karena orang itu kalau kata para ulama, orang itu menceritakan apa yang dia sampaikan, ketahuilah ya pasti dia telah berdusta. Ya, orang mendengarkan ya, kata Nabi, cukuplah sebuah dosa seseorang itu menceritakan apa yang dia dengar semua. Dengar dari sini ini langsung disampaikan semuanya. Titik komanya batuk ini disampaikan. Ya. Maka kata Nabi, ya cukup itu adalah sebuah dosa. Seseorang menceritakan segala sesuatu yang dia tahu. Maka seseorang tidak perlu dia menceritakan apa yang dia dengar kecuali ada maslahat. Ya. Dan juga tidak semua, hatta masalah ilmu. Tidak semua masalah ilmu itu dijelaskan kepada masyarakat. Kadang ada masyarakat itu permasalahan ilmiah tidak perlu disampaikan kepada mereka. Ya, kepada jamaah masjid dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau disampaikan, ya mereka salah paham kadang-kadang. Kalau disampaikan kadang-kadang ya orang yang aslinya misalnya semangat dalam beribadah, pas dijelaskan sebuah hukum menjadikan mereka tidak semangat lagi dalam beribadah. Maka seorang ustadz, seorang dai juga dia melihat apakah ini disampaikan masalah ilmu ini ataukah tidak. Ya, maka tidak semua masalah ilmu juga disampaikan, dibicarakan, apalagi masalah yang bukan masalah ilmiah. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Ibnu Syihab, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yusalli bil lail 11 rak'ah yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin fa yusalli rak'ataini khafifatain. Dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam 11 rakaat dan beliau berwitir ya satu rakaat. Dan jika selesai dari witirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau berbaring pada bagian kanan sampai datang muadzin. Nabi pun salat 2 rakaat yang ringan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang benar adalah hadis Aisyah ini adalah Nabi berwitir 3 rakaat. Bukan berwitir 1 rakaat. Jalu-jalu yang sahih menunjukkan bahwasanya di hadis Aisyah Nabi berwitir 3 rakaat, bukan berwitir 1 rakaat. Maka hadis ini dikritik oleh para ulama karena menyebutkan di sini witirnya 1 rakaat. Hadis-hadis yang lain dan jalu-jalu yang sangat banyak dari jalur Aisyah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berwitir 3 rakaat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah salat witirnya Nabi SAW. Para ulama berselisih tentang masalah salat witir ini. Apakah salat witir itu wajib ataukah tidak? Sebagian ahlul ilm melihat bahwa salat witir itu wajib. Sebagian jumhur ulama, kebanyakan para ulama menganggap salat witir itu tidak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Dimam Ibn Sa'labah. Nabi SAW ditanya oleh Dimam Ibn Sa'labah, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, apa yang wajib atas saya, wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wajib atasmu salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Adakah yang lainnya lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi, la illa an tatawwa. Tidak ada kata Nabi kecuali salat sunnah. Berdasarkan hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya salat yang wajib itu cuma salat 5 waktu. Adapun selain dari salat 5 waktu ini atau di luar salat 5 waktu ini, kata para ulama, maka hukumnya tidak wajib. Maka hukumnya ada yang sunnah yang ditekankan. Termasuk di dalam hal ini adalah salat witir. Witir itu artinya adalah diddus syafa'. Witir itu artinya ganjil. Innallaha witra yuhibbu al-witr. Sesungguhnya Allah itu satu, ganjil, ya, dan menyukai yang ganjil. Maka ya witir itu adalah lawannya genap. Ya. Maka sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari dengan bilangan yang ganjil. Para ulama menjelaskan sholat witir itu paling sedikit itu 1 rakaat. Sholat witir itu paling minimal itu 1 rakaat. Dan ulama berselisih tentang jumlah paling banyak tentang sholat witir. Sebagian ahlul ilm ya menganggap sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Sebagian lagi menganggap bahwasanya sholat witir itu paling banyak 13 rakaat. Wallahu a'lam, dari 2 pendapat ini, pendapat yang mengatakan 13 rakaat lebih kuat dari sisi pendalilan. Maka ya itu berkaitan dengan jumlah bilangan sholat witir. Kemudian para ulama mengatakan di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW jika selesai dari sholat witir tersebut beliau tidur. Para ulama mengatakan sholat malam atau sholat witir yang dikerjakan setelah sholat tahajud itu, para ulama mengatakan bahwa sholat malam itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama lebih utama daripada tingkatan kedua, tingkatan kedua lebih utama daripada tingkatan ketiga, tingkatan ketiga lebih utama daripada tingkatan keempat. Tingkatan pertama itu apa? Kata mereka, tingkatan pertama itu yang paling utama adalah seseorang pertama tidur sebelum sholat witir atau sholat tahajud.
kemudian bangun di sepertiga malam akhir, dia sholat, kemudian dia tidur setelahnya sebentar. Maka ini tingkatan yang paling afdal. Sebelumnya tidur, sholat, kemudian setelahnya tidur. Ini tingkatan yang paling afdal. Kemudian yang kedua, kata para ulama adalah dia tidur sebelumnya, kemudian dia sholat, setelahnya dia tidak tidur lagi. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kata para ulama adalah seorang tersebut dia tidak tidur sebelumnya dan setelahnya, tetapi dia laksanakan di sepertiga malam akhir. Ya. Tingkatan yang terakhir adalah seseorang mengerjakan sholat witir setelah habis isya. Ya, maka ini tingkatan yang terakhir dari sisi afdaliyah, dari sisi keutamaan. Maka tingkatan yang pertama itu lebih utama. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan bahwasanya ya, Nabi SAW itu beliau tidak pernah sholat malam itu semalam suntuk, tidak pernah. Kecuali kata para ulama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Maka ya Nabi SAW itu beliau tidak pernah disebutkan di dalam hadis tersebut sholat malam semalam suntuk. Tetapi Nabi SAW ada tidurnya. Kecuali disebutkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka sunnah Nabi demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ya ketika selesai sholat witir beliau tidur. Beliau tidur dan disunnahkan kita tidur. Dan tidur di sini adalah tidur yang ringan ya. Tidur yang ringan menunggu masuknya sholat subuh. Maka Nabi di sini disebutkan oleh para ulama ittaja'a ala siqihil aiman. Nabi tidur dengan berbaring di sebelah kanan. Para ulama mengatakan tidur berbaring dengan sebelah kanan ini disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Ya, padahal mana yang lebih nyaman? Guring di sebelah menghadap sebelah kiri ke menghadap sebelah kanan enggak? Pian nyenyak guringnya sebelah kiri ke sebelah kanan enggak? Sebelah kanan. Kiri. Ya. Kata para ulama, orang tidur itu nyenyak itu di sebelah kiri. Kalau pian menghadap sebelah kiri, tidur pian lebih nyenyak dibandingkan menghadap sebelah kanan. Tapi kenapa Nabi SAW dan di syariat kita disuruh kita itu tidur menghadap sebelah kanan? Tujuannya satu, agar orang tersebut terbangun di waktu sholat. Karena orang tidur di sebelah kanan itu tidak senyenyak tidur di sebelah kiri. Sehingga dia ketika mendengar sesuatu mudah bangun. Ya, mendengar bunyi gretek-gretek ya bunyi-bunyi sesuatu ya, gresek-gresek di rumahnya langsung bangun dia. Ya. Maka orang yang tidur di sebelah kanan itu mudah bangun. Ya, makanya disuruh tidur di sebelah kanan agar memudahkan orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah dimakruhkan? Tidur di sebelah kiri tidak dimakruhkan. Ya, enggak dipahami di sini orang tidur di sebelah kiri itu tidak boleh. Enggak, boleh tidur di sebelah kiri. Apalagi kata para ulama orang tersebut membutuhkan istirahat yang banyak. Contoh orang yang sakit, dia butuh tidur yang nyenyak. Butuh dia tidur yang banyak misalnya. Tidak ada masalah dia tidur di sebelah kiri. Ya, jangan pula Anda bilang bah tidurnya sebelah kanan. Padahal dia lagi sakit, butuh apa? Istirahat. Maka tidak masalah dia tidur di sebelah kiri. Pertama itu tidak makruh. Itu diperbolehkan. Apalagi seseorang membutuhkan tidur yang nyenyak. Kadang ada sewaktu-waktu Anda ya dalam kondisi yang membutuhkan istirahat. Badan Anda agak lemas ya, pengen apa? Istirahat total. Tidak ada masalah. Orang itu tidur di sebelah kirinya. Tetapi dalam kondisi normal orang itu tidur di sebelah kanan ya, ketika dia tidak membutuhkan istirahat yang banyak. Kemudian para ulama mengatakan apakah semua posisi tidur itu diperbolehkan? Berbaring di sebelah kanan itu sunnah. Berbaring di sebelah kiri itu diperbolehkan. Bertelentang juga diperbolehkan.
Bagaimana kalau seandainya tidurnya orang tersebut tiarap atau tengkurap? Atau yang disebut dengan munbatihun ala batnih. Orang tidur ya meniduri perutnya, yaitu tengkurap. Di sini ada beberapa hadis yang meriwayatkan di dalam masalah ini. Masalah tidur tengkurap ini. Ada 4 hadis. Ada hadis Abi Umamah, ada hadis Abi Hurairah dan yang lainnya. Di antara hadis tersebut, Nabi SAW melihat ada sekelompok orang tidur di masjid. Kemudian dengan mereka tidurnya posisinya tengkurap. Kata Nabi SAW, innaha dija'atu ahlin nar. Sesungguhnya tidur semacam ini adalah tidurnya penghuni neraka. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh para ulama. 4 hadis ini yang saya sebutkan, itu semuanya hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah. Ada sebagian ahlul ilm memandang hadis yang lemah ini, 4 hadis yang lemah ini saling menguatkan, kata mereka, sehingga bisa dihasankan. Dan banyak para ulama memandang bahwasanya semua hadisnya ini lemah, tidak bisa saling menguatkan. Wallahu a'lam, dari sisi ilmu hadis, semua hadisnya sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Oleh karenanya, wallahu ta'ala alam, tidak ada nas yang sahih yang melarang seseorang itu tidur ya dalam kondisi tengkurap. Ya, dalam kondisi tengkurap. Maka tidak mengapa insyaallah ya seseorang itu tidur dalam kondisi tengkurap, apalagi kadang-kadang anak-anak ya, anak kecil ya. Anak kecil itu ketujuhnya tengkurap. Tahu anak pian ketujuh telantang kah? Ya. Anak kecil biasanya anak usia 2 tahun ya 3 tahun itu suka tidurnya apa? Tengkurap dia. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada hadis yang melarang di dalam masalah ini. Ada sebagian ahli ilmu melarang karena mereka menghasankan hadis-hadis yang melarang tersebut. Dan larangan ini bagi yang menghasankan hadis tersebut, mereka menganggap larangan ini sifatnya makruh. Sifatnya makruh, bukan sampai kepada haram. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya larangan tidak ada hadis yang sahih. Maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi walaupun itu tidak mengapa, jangan tidurnya tengkurap terus setiap hari. Sunnahnya tidurnya menghadap sebelah kanan. Kalau kita butuh sewaktu-waktu ya, ada kondisi tertentu misalnya, maka tidak ada masalah. Tapi asalnya tidur itu kita menghadap sebelah kanan. Itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian di sini dalam hadis ini, hatta yatiyahul muadzin fayusalli rak'ataini khafifatain. Sampai datang adzan, Nabi baru setelah itu sholat 2 rakaat yang ringan. Yang dimaksudkan 2 rakaat yang ringan ini adalah 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sholat subuh. Kata para ulama, 2 rakaataini khafifatain ini tidak boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kecuali setelah masuk adzan yang kedua atau masuknya fajar shadiq. Adapun pada adzan pertama tidak ada rakaataini khafifatain. Tidak ada sholat sunnah 2 rakaat. Jadi yang dimaksudkan rakaat fajar itu adalah 2 rakaat setelah adzan subuh, adzan yang kedua bagi di suatu tempat yang mengumandangkan dua adzan. Kemudian kata para ulama, rakaataini khafifatain ini adalah 2 rakaat sholat subuh yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Di antara ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang 2 rakaat sholat subuh ini, kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Syekh Utsaimin punya penjelasan yang sangat indah. Beliau ketika menafsirkan, kata beliau sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata beliau, dunia yang Anda lihat ini bukan itu yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Tapi yang dimaksudkan hadis Nabi ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya semenjak Allah menciptakan dunia sampai hari kiamat. Ya, semenjak Allah ciptakan dunia, bukan saat ini yang Anda lihat, tapi semenjak Allah ciptakan dunia sampai hari kiamat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hal yang sangat besar. Ya. Maka ini ya, rugi besar ya orang ya ketinggalan 2 rakaat salat subuh. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Para ulama mengatakan salat subuh itu boleh tidak
pertama kita lebih dari 2 rakaat. Misalnya saya sholat sunnah subuhnya 4 rakaat, tidak 2 rakaat, maka tidak boleh. Sholat sunnah subuh itu cuma 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Apa yang dimaksud dengan khafifatain? Para ulama berselisih dalam menafsirkan 2 rakaat yang ringan ini. Apa maksudnya 2 rakaat yang ringan ini? Yang ringan di sini. Sebagian ahlu ilm mengatakan Nabi SAW saking ringannya cuma hanya sekedar membaca Al-Fatihah dan membaca zikir-zikir yang wajib saja. Sebagian penafsiran demikian. Saking pendeknya salat Nabi SAW. Bahkan ya, dan ini tentu pendapat yang tidak sahih ya, tidak kuat. Tapi saya menyebutkan pendapat ini karena para ulama berselisih tentang masalah ini. Sebagian ahlu ilm mengatakan bahwasanya yang dimasukkan 2 rakaat yang ringan di sini adalah Nabi SAW beliau membacanya agak cepat. Tidak seperti biasanya beliau ketika salat. Beliau membaca dengan cara tartil, panjang ya, surah-surahnya. Tetapi ini maksudkan 2 ringan ini beliau membacanya cepat. Sampai-sampai sebagian sahabat bertanya ya, ditanya apakah Nabi membaca Al-Fatihah? Sampai-sampai sebagian sahabat bertanya demikian. Kenapa? Karena saking ringannya. Tidak seperti biasanya Nabi membaca Al-Fatihah dengan cara tartil. Saking ringannya sebagian sahabat bertanya, apakah beliau membaca Al-Fatihah di waktu 2 rakaat sholat fajar tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya sholat sunnah fajar itu seorang tidak berlama-lama. Iya. Pertama dia sholatnya ringan dan membaca surah-surah yang pendek. Kemudian juga rukuknya pendek, kemudian iktidalnya pendek, ya, sujudnya pendek, duduk dan 2 sujudnya pendek, maka semacam itu, ya. Maka keliru orang yang berpanjang-panjangan. Dia membaca di 2 rakaat sholat sunnah subuh, ya dia membaca ayat yang panjang. Bukan sholat subuhnya. Sholat subuh disunnahkan kita panjang bacaannya, tapi 2 rakaat sholat subuh itu disunnahkan ringan. Kenapa? Karena setelahnya itu Nabi SAW di dalam sebagian riwayat yang lain, Nabi setelah selesai melaksanakan sholat subuh tersebut, Nabi beliau tidur kembali. Beliau tidur kembali. Iya. Kenapa? Karena untuk kecapean Rasulullah sholat malam. Sehingga ketika tidur yang ringan, ketika datang adzan, ketika datang qamat, Nabi langsung ya menjadi imam. Maka kata para ulama sunnah diringankan. Ya, ketika kita sholat sunnah fajar, ya, yang mana cuma hanya 2 rakaat. Ya. Baik itu kita sholatnya di rumah 2 rakaat, ataukah kita sholatnya di masjid juga disunnahkan juga 2 rakaat. Tidak lebih dari itu. Ya. Maka ini makna kata para ulama makna dari rakaataini khafifatain, yaitu 2 rakaat yang ringan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Anda perhatikan ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak beristirahat setelah beliau sholat malam. Setelah selesai sholat malam beliau tidur sebentar. Kemudian setelah itu datang waktu subuh beliau sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Kemudian setelah itu Nabi SAW juga istirahat. Walaupun ahlul ilm mengatakan sunnahnya istirahatnya di rumah. Kita berbaringnya di rumah, bukan di masjid. Iya. Maka keliru kalau orang habis 2 rakaat sholat fajar langsung berabahan berataan di masjid. Tidak. Iya. Tapi sunnahnya adalah di rumah. Ya, kalau Anda sholatnya di rumah, berbaring di rumah. Kalau sudah di masjid, kada perlu lagi berbaring, ambil Quran, baca langsung. Iya, tidak perlu berbaring. Sunnahnya ini di rumah, bukan di masjid. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita yakin bisa bangun setelahnya, tidak ada masalah. Orang berabah santai sebentar, ya, mengambil tenaga, kemudian setelah rasanya agak cukup, dia bangun pergi ke masjid. Bukan tidur selalu langsung. Ya. Kadang ada orang istirahat setelah sholat sunnah subuh, kemudian tidur, kemudian guring pulang. Tidak, guring nyenyak. Ya. Tetapi maksudnya dia mengambil tenaga sebentar, melepas kecapean dia. Kalau dia sholat malam, ya, baru ya setelah agak fit tubuhnya, dia berangkat ke masjid. Dan sunnah ini
cuma berlaku di rumah. Adapun di masjid tidak diketahui di kalangan sahabat ataukah di kalangan para salaf, mereka ketika mereka berada di masjid setelah melaksanakan 2 rakaat yang ringan mereka tidur, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui kalangan para salaf. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di dalam hadis ini ada sebetulnya beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Baik itu beliau di dalam kondisi safar ataukah tidak dalam kondisi safar. Cuma satu kondisi saja Nabi pernah meninggalkan sholat witir. Ketika kapan? Ketika Nabi SAW berhaji di Muzdalifah. Ketika berada di Muzdalifah, sunnahnya tidak sholat witir. Sunnahnya adalah kita sampai di Muzdalifah langsung tidur. Langsung tidur bagi orang yang berhaji. Makanya ketika sahabat mensifati haji Nabi SAW, maka beliau tidak sholat witir ketika berada di Muzdalifah. Langsung Nabi tidur. Cuma itu saja. Adapun di dalam kondisi apapun Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini menunjukkan keutamaan sholat witir. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sholat witir itu sholat yang ganjil. Maka kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, kemudian naik, dia niatnya sudah 1 rakaat, naik ke rakaat kedua, apakah dia teruskan ataukah dia kembali? Maka dia wajib kembali. Kenapa? Karena sholat witir itu ganjil. Kalau dia teruskan naik ke atas, maka dia menjadikan witir itu menjadi genap. Maka dia disuruh kembali. Faedah yang ketiga dari hadis ini ya, bisa kita ambil bahwasanya seseorang hendaknya dia menutup sholatnya dengan sholat witir. Apapun sholat malamnya hendaklah dia tutup dengan sholat witir. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini adalah kita disunnahkan untuk setelah sholat witir disunnahkan seorang itu tidur. Ya, tidur sebentar ya, berbaring di bagian sebelah kanannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di malam hari. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Sisa waktu yang ada mungkin kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau ada yang bertanya langsung silahkan. Bisa angkat tangan. Ya. Adakah kodok sholat sunnah fajar seperti halnya kalau kita ketinggalan sholat witir diganti dengan sholat duha gitu Ustaz? Iya. Adapun mengqadha salat fajar itu ada. Para ulama mengatakan salat sunnah rawatib itu boleh diqadha. Salat sunnah rawatib itu boleh diqadha. Maka apa saja salat sunnah rawatib? Zuhur, maghrib, isya, subuh, semuanya boleh diqadha. Termasuk dalam hal ini adalah salat subuh. Tentu ini mengqadha ini siapa? Bagi orang yang memiliki kebiasaan salat, ya. Kalau sidin tidak pernah sholat tiba-tiba mengqadha ini kan boleh. Ya. Dia tidak terbiasa sholat atau tidak pernah sholat tiba-tiba dia mengqadha. Tidak, tetapi mengqadha ini adalah orang yang memiliki kebiasaan. Maka tidak ada masalah. Sholat sunnah rawatib itu boleh diqadha semua. Karena tidak semua sholat sunnah yang kita tinggalkan itu boleh diqadha. Contoh misalnya ketika kita ketinggalan sholat duha. Apakah diqadha sholat duha tersebut? Tidak. Tidak diqadha setelah zuhur. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengqadha sholat duha. Maka tidak semua sholat sunnah itu diqadha. Yang kita mengqadha itu yang ada dalilnya. Di antara dalil adalah mengqadha sholat sunnah rawatib. Termasuk dalam hal ini adalah sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Bisa diulang biar didengar. Yang berkaitan dengan sholat sunnah
setelah kajian subuh itu kan yang pertama rakaat pertama itu surah Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Apa itu sahih hadisnya? Wallahu taala alam. Saya lupa tentang masalah derajat hadis ini. Intinya seseorang boleh membaca apa saja, boleh membaca apa saja. Adapun derajat hadisnya wallahu alam. Ya, saya lupa tentang masalah derajat hadis ini. Tetapi intinya di dalam salat subuh itu disunnahkan dia membaca yang ringan, bacaan yang ringan, tidak panjang. Wallahu alam. Baik. Kita jawab pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita tidur menggunakan celana panjang yang isbal dikarenakan dingin? Tidak boleh. Kalau seseorang memakai celana panjang yang isbal karena dingin, tidak boleh. Dia bisa pakai kaos kaki, dia bisa pakai selimut, ya. Maka banyak cara yang dia gunakan. Ya, maka tidak boleh dia menggunakan celana panjang walaupun dalam kondisi tidur. Maka dia bisa menggunakan kaos kaki, bisa dia menggunakan selimut dan yang lainnya. Yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan dan keberkahan kepada pian dan jamaah seluruhnya. Amin. Izin bertanya Ustadz, suatu siang ana berbaring di sebelah kanan, lalu tertidur. Tiba-tiba terbangun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian. Tak lama adzan sholat asar, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Setelah selesai sholat baru ingat kalau tadi tertidur, tapi tidak yakin apakah tidurnya tadi pulas atau tidak. Apakah sholat ana sah? Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Pertama, ini sebetulnya dari sejak awal dia tidak berwudu, walaupun tidurnya pulas atau tidak. Dari awal dia tidak berwudu. Iya. Tidak ada hubungannya. Ya, tadi saya menyangka dia berwudu sebelumnya, kemudian tertidur. Ya, tapi dari soalnya dia tidur langsung, ya, tidak berwudu. Maka walaupun tidurnya pulas atau tidak pulas, tetap sholatnya diulangi. Karena sholatnya tidak pakai wudu, maka tetap dia ulangi. Tidak ada hubungannya ini dengan tidur pulas atau tidak pulas, kecuali sebelumnya beliau berwudu. Nah, kalau beliau sebelumnya berwudu kemudian ketiduran, ya, maka ini dilihat. Kalau tidurnya itu dia hilang akalnya, ya tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya, maka batal wudunya. Tapi kalau tidurnya masih terjaga, terkelap-kelap sedikit, ya. Kalau seperti kita kadang-kadang sebagian orang mendengarkan khutbah Jumat atau mendengarkan kajian, kadang-kadang terguring, ya, mengantuk, pas ditunjuk Ustadz Fulan langsung terbangun, ya, maka tidur semacam ini tidur yang terjaga, maka ini tidak membatalkan wudu, insya Allah. Ini tidak membatalkan wudu. Kalau beliau tidak tahu, saya tadi, ya, tidurnya pulas atau tidak, pada asalnya dia itu pulas karena dia tidak tahu. Iya, karena dia tidak tahu bahwasanya dia, ya, tadi pulas apa tidak, berarti dia sudah hilang akalnya, ya sudah hilang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka hendaknya dia berwudu, kemudian dia ulangi sholatnya. Taib. Rumah kami jauh. Jadi kalau misalnya terlambat datang ke masjid, imam sudah akan memulai sholat subuh berjamaah. Bagaimana sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kami? Apakah boleh dikerjakan setelah sholat berjamaah selesai? Pertama, datang sebelum qomat. Iya, kalau rumahnya jauh datang bersungsung berdahulu. Tapi kalau seandainya, ya, dia kalau datang itu antara adzan dan iqamah, seringnya terlambat, ya, kalau dia sholat sunnah di rumahnya, maka ini pertama dia disuruh datang terlebih dahulu, ya. Nanti nggak ada masalah dia sholat sunnahnya di masjid. Tapi kalau seandainya kondisinya demikian, sekali 2 kali tidak ada masalah, dia qadha. Dia qadha setelah selesai sholat subuh. Tapi kalau setiap hari, ini bukan muqadha lagi. Ya, ini kebiasaan dan ini tidak semacam ini yang diinginkan di dalam masalah mengqadha. Tapi kalau sekali 2 kali tidak ada masalah. Dan juga disuruh untuk bersungsung, untuk datang agar dia
bisa melaksanakan sholat sunnah di masjid. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika orang sudah lama mengaji sunnah dan sudah berjenggot panjang tetapi masih suka memakai celana isbal dan isbal itu dianggap tidak mengapa? Seberapa dosanya Ustadz jika ada orang seperti ini? Pertama, isbal itu dosa besar karena Nabi SAW mengatakan ma asfal minal ka'baini minal izar fa finnar. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang di bawah mata kaki dari celana seseorang atau dari sarung seseorang, maka tempatnya di neraka. Maka isbal itu dosa besar. Dan isbal itu bagian dari kesombongan. Ya. Maka isbal itu sendiri bagian dari kesombongan. Tambah besar lagi dosa isbal tersebut kalau seandainya di isbal itu dia sombong lagi. Ya, tambah berlipat ganda lagi dosanya. Apa hukumannya? Orang yang tidak sombong saja, padahal itu bagian dari kesombongan. Dia melakukannya tidak kesombongan, itu diancam dengan api neraka. Ditambah lagi dengan sombong disebutkan ya 3 orang nanti di hari kiamat kelak tidak diajak oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, ya. Bagi mereka ada pedih dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Maka isbal ini adalah dosa besar. Isbal ini adalah dosa besar. Walaupun Ustaz kan ada fuqaha yang mengatakan itu makruh. Kita itu untuk membolehkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, tidak boleh kita itu mencari pendapat yang menyenangkan kita, yang sesuai dengan apa keinginan kita. Tapi seseorang itu disuruh dia mengambil pendapat yang berdasarkan dalil Quran dan Sunnah dan pendapat yang paling kuat. Bisa jadi ulama yang berselisih dia dapat berpahala karena dia berijtihad. Tapi Anda yang sengaja mencari rukhsah, tatabbu' rukhas, mencari kemudahan sengaja pada tahu ini pendapatnya lemah, kemudian mengambil pendapat yang lemah terus, bisa jadi Anda berdosa. Ulama yang berkhilaf bisa jadi dia berpahala, tapi Anda sengaja mencari keringanan, maka itu bisa berdosa. Maka isbal itu tidak boleh dan termasuk dosa besar. Terus orangnya berjenggot, Ustadz, maka itu sesuatu yang baik. Kalau dia berjenggot, memelihara jenggotnya, maka itu sesuatu yang baik. Tetapi tetap saja kita katakan dia berdosa. Bukan berarti dia berjenggot isbal boleh, kada. Iya. Maka dia sesuatu yang baik. Ya, dia melakukan sesuatu yang sunnah, tapi tetap dia berdosa dari maksiat tersebut. Ya, apalagi isbal kada berjenggot, double dosanya. Ya, double dosanya. Ya, dan ini ya kadang-kadang sebagian orang di masyarakat itu orang kadang ada yang tahu tentang masalah hukum isbal ini, tapi kadang sebagian itu malu mempraktekannya. Tapi saya kira zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi malu-malu. Bahkan orang yang tidak isbal itu keren pakaiannya sekarang. Anak-anak muda kadang-kadang jadi tren ya pakaian zaman sekarang beda zaman dahulu. Wah, ini kedada lagi orang menyambati orang kada isbal ya, jarang. Kalau zaman dulu betul ya orang bercadar, kemudian orang yang isbal mungkin dulu godaannya sangat kuat. Tapi zaman sekarang ya malah ya orang banyak bercadar dan biasa di masyarakat kita, apalagi di Kalimantan Selatan ini masyarakat yang agamis, mereka sangat biasa sekali dalam masalah ini. Kemudian izin bertanya Ustadz di luar tema, apa hukumnya apabila sholat berjamaah berdua akan tetapi imam tidak mengeraskan suara saat takbir perpindahan dan bangkit dari ruku dan sujud? Ini bisa dua kemungkinannya, bisa jadi imamnya lupa ada makmum di belakang, atau imamnya kadang mau menganggap kita sebagai makmum. Ada dua kemungkinannya itu. Iya, dia ya bisa jadi dia iya dia lupa ada makmum di belakang ini, atau dia kadang hendak ya dia umpati. Iya, ada demikian, ada orang demikian. Iya. Ya saya pernah diceritakan demikian. Jadi dia berjamaah di sampingnya itu sudah menepuk, sidin kadang mau berdiam aja sidin. Iya. Iya, sampai dia bingung, ya. Padahal dia sudah mengasih kode, ditepuk badannya, dikeraskan takbirnya makmum ini, tapi sidin kadang mau keras. Karena sidin menganggap menepuk itu bid'ah, kada boleh, kada jadi imam, kada jadi makmum. Ya, di keyakinan sidin demikian. Akhirnya sidin kadang membawai jadi
Nah dia bertanya sama saya, Ustaz, sholat saya ini sah apa tidak? Ini imamnya kadang membawa ulun jadi makmum. Sholat ulun sah apa tidak? Saya katakan sholat anda sah, ya sholat anda sah, ya. Tapi kalau seandainya imam itu tidak mau menjadikan namanya, tetap sholat anda sah, walaupun dia tidak mau menjadikan anda makmum. Maka ini hukumnya apa? Kalau seandainya imam tidak mengeraskan suaranya dan jamaahnya berduaan, sholatnya sah apa tidak? Sah sholatnya. Yang kedua, mengeraskan suara di takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Imam mengeraskan suara di takbir intiqal hukumnya sunnah. Yang penting dia bertakbir walaupun tidak dia keraskan. Maka kalau dia tidak keraskan, maka kita katakan dia meninggalkan sunnah Nabi. Dia meninggalkan sunnah Nabi. Tapi masalah kesahan sholatnya tetap sah, tidak mengapa. Ya. Maka kondisi sholat beliau ini tetap sah, tidak ada masalah. Ya, walaupun imamnya tidak mengeraskan, tetapi dia mengucapkan Allahu Akbar tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Cukup? Nggih. Kondisi kalau kita terlambat bangun subuh, misalnya bangunnya tepat pada azan subuh, apakah masih perbolehkan kita untuk sholat witir? Iya, sebetulnya nanti ada itu pembahasannya minggu depan. Ya ada ya. Tapi insya Allah tidak ada masalah ya. Insya Allah tidak mengapa seseorang sholat witir di waktu subuh selama jamaah belum mendirikan sholat. Selama di masjid tersebut belum didirikan sholat berjamaah, dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat memahami hadis fa idza khifta subha fa'autir biwahidatin. Kata Nabi, jika engkau takut subuh maka berwitirlah 1 rakaat. Para ulama sebagian sahabat memahami hadis Nabi ini fa idza khifta subha, takut subuh itu adalah ketika subuh didirikan sholat berjamaah, bukan masuk waktu subuh. Dan ini penafsiran sebagian para salaf. Ya, maka para salaf membolehkan seseorang itu masih sholat witir walaupun sudah dikumandangkan adzan subuh. Ya, selama sholat berjamaah belum didirikan. Dan insya Allah nanti kita bahas ya pada minggu depan insya Allah. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.